Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya Syahri Oktavi Sandi, NIM 2008 2030 1018 akan mempresentasikan terkait motivasi dari buku Vinod and Patel, yaitu konsep dan isu in management. Dosen pengampu Dr. Dia Yuli Setiarini, MSI. Ada beberapa bagian yang saya sampaikan dalam motivasi, bab motivasi ini, yaitu antara lain adalah motif dan frustasi, kemudian motif dan tujuan, kemudian tingkat aspirasi, selanjutnya pembelajaran dan penggunaan intensif, dan yang terakhir adalah minat sebagai motivasi. Baik, saya lanjutkan dengan pemaparan materi yang pertama, yaitu motif dan frustasi. Motif manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi motif ini memberikan arah dan tujuan kepada tingkah laku kita. Kemudian ada frustasi. Frustasi adalah suatu keadaan dalam diri individu yang disebabkan oleh ketidaktercapaiannya kepuasan ataupun tujuan akibat adanya halangan atau rintangan dalam usaha mencapai kepuasan atau tujuan tersebut. Selanjutnya, frustasi terjadi apabila lingkaran motivasi atau motif tidak terbentuk. Maka dalam hal ini frustasi akan terjadi. Kemudian terkait dengan frustasi, jadi di sini ada 3 jenis frustasi umum yang dapat menghalangi motif kita, yaitu yang pertama adalah konflik antar motif. Konflik antar motif terjadi bila mana ada beberapa tujuan yang ingin dicapai sekaligus dalam waktu yang relatif sama, sementara hal ini tidak mungkin. Kedua, kekurangan pribadi. Sumber yang berasal dari dalam, termasuk kekurangan pribadi masing-masing, seperti kurangnya rasa percaya diri atau ketakutan pada keadaan sosial yang menghalangi pencapaian tujuan. Hambatan juga dapat menjadi sumber internal dari frustasi, beberapa tujuan yang saling berinterferensi satu sama lain. Kemudian ketidakcukupan lingkungan. Dalam hal ini ketidakcukupan lingkungan adalah frustasi yang disebabkan halangan atau rintangan yang terdapat dalam lingkungan. Faktor yang mempengaruhi frustasi baik berasal dari dalam maupun dari luar. Masing-masing berbeda-beda. Demikian adalah 3 jenis frustasi umum yang dapat menghalangi motif. Selanjutnya, kita berlanjut ke sebab berikutnya, yaitu adalah motif dan tujuan. Motif adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Motif juga merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Secara umum, tujuan motif adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan. Selanjutnya adalah tingkat aspirasi. Tingkat aspirasi adalah keinginan atau harapan yang realistis terhadap prestasi tertentu di masa depan
dalam mengerjakan suatu tugas, dan keinginan tersebut merupakan prestasi yang ingin dicapai seseorang. Jadi setiap orang menginginkan tingkat pencapaian yang berbeda. Jika kita ingin membuat perkiraan yang akurat tentang betapa berharganya suatu tujuan, tujuan yang menurut kita memiliki ukuran nyata yang sama dan memiliki jarak yang sama dari pencapaian mungkin sangat berbeda dalam daya tarik. Kemudian, salah satu alasan adalah bahwa setiap personal memiliki kebutuhan masing-masing, antara lain membutuhkan keamanan, membutuhkan harga diri, dan yang lainnya membutuhkan pengalaman baru. Kebutuhan tersebut muncul dari permasalahan hidup yang dihadapi dan dari tingkat aspirasi yang telah ditentukan oleh dirinya, keluarga, dan rekan-rekannya. Selanjutnya, kita masuk ke subbab pembelajaran. Motivasi belajar secara umum berarti suatu dorongan atau hasrat, kemauan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku untuk melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan. Dengan adanya dorongan, maka motivasi belajar erat kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga seorang mampu menumbuhkan semangat belajar mereka demi tujuan baru yang hendak dicapai. Timbulnya kegiatan belajar biasanya didorong oleh sesuatu atau beberapa keinginan, hasrat, kemauan, atau kebutuhan. Masuk ke bab berikutnya adalah insentif. Jadi insentif ini adalah imbalan yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku, sering disebut insentif. Untuk mempengaruhi perilaku secara signifikan, penghargaan sangat dibutuhkan berfungsi untuk memuaskan beberapa motif. Ada dua insentif di sini. Jadi yang pertama adalah insentif positif, adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non-material kepada karyawan yang berprestasi kerjanya di atas prestasi standar. Kemudian insentif negatif adalah daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah standar. Selanjutnya kita ke subbab berikutnya, yaitu minat sebagai motivasi. Minat adalah suatu rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dan suatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Relevansi antara minat dan motivasi sangat besar sekali. Tindakan dan perilaku didasarkan pada ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas dengan penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dan di luar diri. Selanjutnya kita masuk pada subbab pendekatan motivasi. Di sini ada 3 pendekatan motivasi. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mempunyai pengertian seperti ini. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk bagaimana membuat karyawan bisa menjalankan pekerjaan mereka yang membosankan dan berulang-ulang dengan cara yang paling efisien.
Kemudian yang kedua adalah pendekatan hubungan manusiawi atau human relation. Pendekatan ini mengatakan bahwa motivasi seorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan human resource management. Pendekatan ini mengatakan kepentingan karyawan harus diperhitungkan. Para karyawan lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Jadi para karyawan dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk membuat keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas. Selanjutnya adalah eh, beberapa teori motivasi. Yang pertama adalah teori motivasi Maslow. Teori Maslow diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1908, antara tahun 1908 sampai 1970, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan itu dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Jenjang kebutuhan itu mulai dari kebutuhan fisiologis atau dasar, basic needs, kemudian kebutuhan rasa aman, safety needs, kebutuhan untuk rasa memiliki, social needs, kemudian kebutuhan akan harga diri atau esteem needs, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi diri atau self-actualization. Maslow berpendapat jenjang motivasi bersifat mengikat, maksudnya kebutuhan bertingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Selanjutnya ada teori McLaren, yaitu teori achievement motivation theory. Dari McLaren ini dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai uh, prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seorang akan prestasi. Individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan, tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi, serta peluang yang tersedia. Kebutuhan akan berprestasi merupakan dorongan untuk mengungguli berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar dan bergulat untuk sukses. Ciri-ciri individu yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima risiko yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja, kemudian keinginan untuk mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah. Yang selanjutnya adalah teori dari Clinton Alderfer atau ERG teori. Teori Alderfer dikenal sebagai teori ERG yang punya akronim sebagai berikut. Huruf pertama dari tiga istilah yaitu E adalah existence atau kebutuhan akan eksistensi, kemudian yang R adalah relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G adalah growth atau kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna tiga istilah tersebut didalami akan tampak dua hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer, karena existence dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow. Relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow, dan growth mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. Selanjutnya ada teori dari McGregor, yaitu teori X dan Y. Jadi di sini teori X dan Y dari Douglas McGregor menjelaskan tentang
pandangan yang berbeda mengenai manusia dalam organisasi. Teori X merupakan pandangan tradisional, di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Pada dasarnya, teori X melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif, merupakan pengandaian bahwa karyawan tidak mempunyai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Teori Y merupakan kebalikan dari teori X, mempunyai pengertian merupakan cara pandang manusia yang lebih modern dan melihat manusia dari sisi positif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari beberapa presentasi yang saya sajikan terkait dengan motivasi dari bukunya Pinot and Pater ini, bahwa kesimpulannya adalah sebagai berikut. Organisasi tersusun dari banyak individu dengan banyak motif dan tujuan. Apabila terjadi kesalahan dalam pengolahannya, maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Di antara permasalahan yang timbul dari aspek sumber daya manusia adalah penurunan motivasi kerja. Motivasi kerja karyawan yang sangat rendah apabila dibiarkan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut, yang pada akhirnya akan berimbas pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam buku konsep and issue in management of the motivation, Pinot and Patel dibahas beberapa konten terkait dengan motivasi, di antara lain motif dan frustasi, motif dan tujuan, aspirasi, pembelajaran, insentif, dan minat sebagai motivasi. Jadi kesimpulan yang diambil terkait dengan materi yang saya sajikan dan mulai direduksi adalah pendekatan teori motivasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kemudian saya meminta bimbingan kepada Ibu Dia untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan presentasi yang saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.